Ahlussunnah wal Jamaah seluruhnya sepakat. Laisa kamitslihi syai'un itu penanda bahwa Allah itu satu-satunya, tidak ada sama satupun dengan Allah. Allah itu satu-satunya hingga tidak bisa dibayangkan, tidak bisa masuk imajinasi, tidak bisa dipahami, betul-betul misterius. Akal kita tidak bisa menjangkau zat Allah, sehingga kita hanya membahas tentang sifat-sifat Allah, tidak bisa membahas tentang zat Allah yang sampai begitu. Karena itu maka bagaimana terus makna yadullah? Ulama beda-beda. Ada yang mengatakan ya yadullah berarti sebuah sifat yang maknawi, kita tidak perlu bahas apa itu. Ini adalah pendapat Imam Asy'ari di Ibanah. Kemudian ada lagi yang mengatakan yadullah kita tafwid saja, maknanya nggak usah dibahas, toh yang penting iman. Nah, ini adalah mazhab tafwid seluruh salaf. Hadiahkan untuk almarhumah ibu, almarhum ayah, kita dapat, orang tua pun dapat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, ibu, abang, kakak, adik, sahabat jamaah dimanapun berada, ma'akal tafa'afnaita, makanan yang dimakan berubah menjadi kolesterol, diabetes, jantung, gula, dan lain sebagainya. Wa malabista fa'ablaita, yang dibelikan ke pakaian, busuk, lapu, ketinggalan zaman. Wa mata saddaqta fa'amdaita, yang diwakafkan, disedekahkan, itulah yang akan kekal abadi. Rumah besar hanya menjadi kenangan, lapuk, berlumut, tumbang, tinggal. Ada kelas yang dipakai para penghafal Quran, itulah yang kekal abadi, mengalir pahalanya untuk kita. Hadiahkan untuk almarhumah ibu, almarhum ayah, kita dapat, orang tua pun dapat. Satu lantainya 4 kelas, totalnya 16 kelas, tempat santri belajar. Yang sekarang santri belajar di asrama. Asrama bisa dibuat kelas, tapi nanti pindahkan ke kelas semua. Mari kita support pembangunan, kirimkan semen, batu bata, kerikil, pasir, besi, dan lainnya. Berkah selalu, barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tangan Tuhan. Pokoknya ia dipahami tangan Tuhan, bahwa Tuhan itu punya tangan, tapi tangannya nggak sama dengan tangan kita. Apa bahayanya kalau memahami ayat itu begitu, Kiai? Ya, pertama ketika mengatakan pokoknya tangan, dan biasanya kalau ditanya yang dimaksud tangan apa? Tangan ya tangan. Tangan yang dipahami semua orang. Berarti kan organ. Organ. Berarti Allah ada organ-organ. Berarti Allah itu punya tubuh, punya badan, punya jisim, istilah standarnya. Kalau begitu, maka Allah itu bukan pencipta, tapi diciptakan. Karena setiap jisim itu adalah desain. Tanda dari dia desain. Ukurannya berapa, ketebalannya berapa, dan seterusnya. Bentuknya bagaimana, dan seterusnya. Warnanya apa, dan seterusnya. Itu semuanya desain. Kalau begitu, maka akan muncul pertanyaan yang berbahaya. Kalau begitu, Allah bukan Tuhan, karena ada Tuhan yang merancangnya seperti itu. Nah, ini jelas batalnya, jelas kufurnya. Kemudian kalau dikata, ya Allah merancang dirinya sendiri seperti itu, berarti berevolusi dong Tuhan. Nah, awalnya tidak seperti itu, jadi seperti itu. Bukan hanya berubah. Dia awalnya bukan Tuhan, kemudian jadi Tuhan. Ya, kalau bukan Tuhan itu nggak mungkin jadi Tuhan. Nah, ini juga kufur. Karena itu bahayanya ketika menganggap Tuhan itu punya organ tubuh, meskipun dikata bahwa itu tidak sama dengan organ manusia. Karena kalau kita mau berpikir sederhana saja, misal saya bilang, saya punya tangan saya tidak sama dengan tangan yang lain. Benar atau salah? Ya benar. Di dunia ini yang punya tangan seperti ini, dengan ukuran seperti ini, garis tangan seperti ini, cuma saya. Tidak ada di semesta ini yang punya tangan seperti ini. Berarti tangan saya ini berbeda dengan seluruh tangan yang ada. Kalau Tuhan kemudian dibilang punya tangan, tangannya berbeda,
Tidak ada istimewanya itu, karena tangan kita semua berbeda, cuma satu-satunya di semesta ini. Berarti laisa kamitslihi syai'un itu tidak menjadi ayat yang spesial bagi Allah. Tidak menjadi ayat yang spesial. Karena saya bisa bilang, misal yang saya bahas Kiai Ma'ruf Fauzin, saya bilang laisa kamitslihi syai'un. Sebab di dunia ini Kiai Ma'ruf Fauzin cuma satu beliau. Nah kan, semuanya laisa kamitslihi syai'un, saya bilang begitu. Ayat itu menjadi tidak spesial lagi. Ya, padahal Ahlussunnah wal Jamaah seluruhnya sepakat. Laisa kamitslihi syai'un itu penanda bahwa Allah itu satu-satunya, tidak ada sama satupun dengan Allah. Allah itu satu-satunya hingga tidak bisa dibayangkan. Tidak bisa masuk imajinasi, tidak bisa dipahami, betul-betul misterius. Akal kita tidak bisa menjangkau zat Allah. Sehingga kita hanya membahas tentang sifat-sifat Allah. Tidak bisa membahas tentang zat Allah yang sampai begitu. Karena itu, maka bagaimana terus makna yadullah? Ulama beda-beda. Ada yang mengatakan, ya yadullah berarti sebuah sifat yang maknawi. Kita tidak perlu bahas apa itu. Ini adalah pendapat Imam Asy'ari di Ibanah. Kemudian ada lagi yang mengatakan yadullah kita tafwid saja, maknanya nggak usah dibahas. Toh yang penting iman. Nah, ini adalah madhab tafwid seluruh salaf. Terus kemudian ada yang mengatakan lagi kita bisa pahami konteks yadullah itu apa. Konteks yadullah tergantung ayatnya, ayat yang mana. Jadi ada ketika yang konteksnya adalah ingin menggambarkan kekuasaan Allah, berarti itu cuma ngajari kita bahwa sebenarnya Allah Maha Kuasa dengan ungkapan itu. Ketika konteksnya adalah wal yadahu mabsutatani, kedua tangannya terbuka lebar, itu kan maksudnya nikmat Allah sangat besar. Allah Maha Dermawan. Ya cukup itu yang kita pahami. Tetapi ini takwil namanya. Tetapi takwil itu ada kaidahnya. Takwil itu sifatnya dhanni. Sehingga orang yang mentakwil, kata Imam Sanusi, sebaiknya mengatakan wa yahtamilu, kemungkinan muradnya adalah begini, maksudnya adalah begini. Karena takwil itu tidak qat'i. Jadi takwil itu hanya sekedar solusi bagi orang yang tidak mampu berpikir ribet. Ya, tadi orang maunya yang sederhana saja. Berarti yadullah maknanya apa? Ya ada kalanya bermakna kudrah, ada kalanya bermakna nikmah. Ya tinggal begitu saja. Tergantung konteks ayatnya. Jadi jawabannya ya itu kalau nggak mau ribet. Tapi kalau mau mendengarkan agak panjang, ya itu ulama berbeda pendapat tentang maksudnya. Tetapi seluruh Ahlussunnah tidak ada yang mengatakan yadullah itu adalah organ tubuh Allah yang berbeda dengan organ tubuh yang lain. Karena kalau begitu maknanya, maka Allah itu tidak spesial lagi. Diisbat dulu. Kalau tafwid berarti ta'til. Kalau takwil berarti ta'til. Maka kata mereka diisbat dulu bahwa maknanya ini adalah bimakna hal hakiki, bahwa Tuhan punya tangan. Tapi setelah diisbat baru ditafwid. Itu teori seperti itu siapa yang pertama kali? Itu Ibnu Taimiyah, ya. Sebelum beliau tidak ada. Sebelum beliau, kalau yang tafwid banyak. Kalau yang tafwid banyak sebelum beliau. Cuman yang kalangan mufawwid, para ulama salaf yang memang tidak mau takwil, memang maksudnya diisbat saja, tetapi maknanya mereka tidak tahu. Nah, ini bedanya dengan Wahabi. Mereka mengisbat dan menetapkan makna. Maknanya apa kalau ditanya? Maknanya adalah makna yang kita semua tahu. Anak kecil pun tahu. Nah, kalau begini maka maknanya jadi makna organ. Jadi makna organ. Nah, ini yang tidak dilakukan oleh salaf. Nah, terus kemudian kalau diisbat itu kemudian takwil itu taktil, maka tidak benar. Karena sebenarnya kalau kita tanya, yang diisbat misalkan dari yadullah itu apa? Apakah nasnya sebagai kalamullah yang mengatakan bahwa Allah itu punya yadullah? Ataukah makna jarihah, makna organ? Nah,
Kalau yang diisbat itu adalah Allah punya iyat, maka kita semuanya isbat. Asy'ari isbat, Maturidi isbat, semuanya isbat. Di titik itu kita sama ya? Di titik itu kita sama. Kalau kemudian, tapi mereka mengatakan isbat kita kurang. Nah terus apa yang mau diisbat? Iya. Makna jarihah. Nah, kita tidak mau makna jarihah. Karena yang menetapkan jarihah hanya satu firqah, Mujassimah. Hanya satu ini. Berarti kalau titik tengkarnya jarihah, berarti ini adalah perbedaan kita dengan Mujassimah. Cuman mereka kan tidak ngaku masalahnya. Ketika ditanya isbat, kami juga isbat. Mereka nggak mau dibilang mengakui kita isbat. Mereka maunya, kamu masih taktil. Apa yang ditaktil? Padahal yang ditaktil itu makna yang fasid. Nah, makna yang fasid. Kalau tentang hakiki tidak hakiki, ya itu sebenarnya masing-masing ulama itu punya definisinya. Jadi kadang yang dimaksud hakiki itu tidak perlu ditakwil. Maksudnya apa? Kalau itu ulama salaf mengatakan ini adalah makna hakikatnya, maksudnya adalah makna hakikat yang yaliku bijalalihi, yang itu maksudnya yaliku bijalalihi artinya bukan jarihah. Artinya, cuman diplesetkan seolah-olah kalau itu hakikat berarti jarihah. Padahal tidak gitu kan. Nah, ini bedanya di situ. Jadi yang kita taktil sebenarnya adalah makna yang tidak benar, makna-makna organ tubuh. Nah, itu sebenarnya. Jadi kalau misalkan bahas istawa, Allah itu istawa atau tidak? Semua Asy'ari pasti bilang Allah itu istawa. Nanti istawa kita bahas khusus, Kiai. Okay. Takut kejadian seperti Kiai Ma'ruf kemarin yang di bab 2 masuk ke bab 1. Kalau tidak dilakukan Nabi, kamu lakukan, berarti kamu pelaku bid'ah. Berarti kalau sudah bid'ah, dhalalah. Kalau sudah dhalalah, finnar. Ini kan akar-akar intoleran. Jangan ambil dari Ustadz Anu, karena dia ceramah maulid. Maulid itu bid'ah. Apalagi Ustadz ini ceramah maulid 1 hari 3 kali. Berarti bid'ah. Jadi gimana? Apa betul ini akar-akar radikalisme intoleran ini datangnya dari Wahabi? Jadi terkait dengan khilafiyah, kita kan belajar Islam itu tidak cukup sekedar belajar hukum-hukum Islam, tetapi di dalam Islam itu ada akhlak, termasuk bagaimana akhlak berbeda pendapat. Alhamdulillah kita dari dulu sudah diajarkan itu. Bagaimana satu sahabat dengan sahabat lain berbeda, tetapi menjaga akhlak. Contoh dalam riwayat Abu Dawud, ketika sahabat Ibnu Mas'ud, beliau berkata, nanti kalau di Mina, Khalifah Utsman bin Affan itu sholat 4 rakaat, akan saya tegur. Karena di Mina itu Rasulullah qashar, Abu Bakar qashar, Umar qashar. Begitu kemudian terjadi, ternyata Sayyidina Utsman sholatnya itmam 4 rakaat. Tapi Ibnu Mas'ud tidak jadi negur. Lalu ditanya sama orang, katanya mau negur. Beliau menjawab, al-khilafu syarr. Berbeda pendapat dengan cara ditampakkan menegur itu tidak baik. Artinya beliau beretika kepada khalifah pemimpin saat itu untuk kemudian tidak sampai menyalahkan di depan publik. Beliau mengajarkan kepada kita tentang etika perbedaan itu. Demikian halnya sesudahnya para imam ketika terjadi perbedaan antara satu dengan yang lain, tidak sampai kemudian menuduh yang berbeda itu sesat, yang berbeda itu neraka, padahal hanya soal khilafiyah. Nah, ini yang tidak ditemukan di dalam kelompok Salafi Wahabi, tidak diajarkan itu. Yang diajarkan salah, sesat, doktrinya itu. Sehingga yang kemudian kita temukan dan sering disampaikan oleh Ustadz Al-Nof, itu hari Minggu ikut daurah, hari Senin sudah berbeda penampilan syar'i,
Hari Selasanya sudah mengkafirkan, membid'ahkan. Ini kok cepat sekali perubahan di dalam Islam. Kami saja mondoknya perlu bertahun-tahun. Itu pun belum selesai kita pelajari. Nah, jadi yang perlu dipelajari itu adalah tentang etika berbeda pendapat, bahwa di dalam masalah furu'iyah itu tidak sampai ke ranah penyesatan. Kalau sampai ke ranah penyesatan, itu tadi, dia tidak toleran terhadap sesama saudara muslimnya. Ketika ini meningkat, di ranah khilafiyah furu' akan meningkat ke ranah akidah. Sudah mengkafirkan, kalau sudah mengkafirkan, padahal masih belum ya, contohnya kan tawassul. Tawassul itu kan sebenarnya ranah fikih itu. Di kitab-kitab fikih penjelasan tentang tawassul itu. Tetapi ditarik, dipaksakan menjadi akidah, dimusyrik-musyrikkan, dikafir-kafirkan, dihalalkan darahnya. Maka sampai kemudian hampir semua saudara-saudara kita yang terlibat dalam teroris itu pangkalnya ini. Mulai dari membid'ahkan, mengkafirkan, karena kebetulan saya diajak ketika di Jawa Timur itu, ada beberapa orang yang terlibat teroris karena doktrin ini. Kalau teroris itu menjadi doktrin ini, maka bisa kita urai dengan dalil. Kita urai dengan dalil, kita jelaskan, oh ini khilafiyahnya begini. Lah kata-kata mantan teroris, itu tidak kami dapatkan dari ustadz-ustadz kami. Jadi mereka hanya mendapat satu sudut pandang saja, dianggap salah setelah kita paparkan. Ini dalil ziarah kubur, doa di adab kubur, ini dalilnya soal. Ketika mereka menerima, oh ternyata memang ada dalil, ada hadisnya yang tidak disampaikan oleh guru-gurunya. Kalaupun disampaikan, ini nanti macam-macam, dituduh dhaif lah, dituduh sahabat tidak maksum, ulama tidak maksum. Ya, padahal ustadznya sendiri kan belum tentu maksum kalau KTP-nya bukan nama maksum memang. Jadi sekali lagi tidak perlu ditakutilah yang semacam ini, tapi betul tadi yang disampaikan adalah benih-benih intoleran terhadap sesama muslim. Jangan membatasi sifat Tuhan hanya 20 saja. Itu dari mana datangnya sifat 20 itu, Kiai? Ya, sebenarnya orang yang bertanya sifat 20 sebagai batasan itu berarti tidak paham ya. Sebenarnya sifat 20 itu bukan batasan, karena sifat Allah itu dikategori-kategorikan. Jadi tugas ulama itu adalah kategorisasi. Kalau misalkan ulama hadis bikin kriteria kategori hadis sahih, hasan, dhaif, ya. Ulama fikih bikin kategori hukum taklifi yang 5, kategori rukun, sunnah, ab'ad, sunnah, hayat misalkan. Tentang itu ulama akidah juga bikin kategori. Sifat Allah itu dikategorikan ada sifat akli, ya. Sifat akli, ada sifat sam'i. Itu semuanya ada. Nah, yang akli itu kemudian dikategorikan lagi. Ada yang wajib, ada yang jaiz, ada yang mustahil. Nah, yang wajib ada 20. Wajib ini artinya apa? Wajib ini artinya syartul uluhiyah. Dia menjadi syarat ketuhanan. Tuhan dianggap sebagai betul-betul Tuhan yang asli, yang betul layak disembah, kalau memenuhi syarat mempunyai sifat 20 ini. Dari wujud, qidam, baqa, dan seterusnya. Kalau ternyata ada yang dipertuhankan, ternyata dia tidak qidam, dia dibikin berhala misalkan. Oh berarti bukan Tuhan, berarti itu palsu, gitu kan? Kalau ternyata dia tidak baqa, ada orang ngaku Tuhan kemudian mati, ya jelas Fir'aun misalkan kan, jelas dia tidak qidam, dia tidak baqa. Oh berarti ini Tuhan palsu, dan seterusnya. Nah, ini sifat wajib akli pasti dimiliki Tuhan yang benar. Kalau ditanya ada berapa, ulama menjelaskan ya yang kita bisa jangkau akal kita hanya 20. Artinya ini sekaligus tantangan.
Kalau Anda mau nambah, coba tambah satu aja. Sifat apa? Sifat Tuhan yang kriterianya seperti ini, yang syartul uluhiyah. Kalau dia tidak terpenuhi satu saja berarti bukan Tuhan. Oh, mereka orang Wahabi biasanya malah begini. Ar-Rahman Ar-Rahim aja tidak ada kan? Ar-Rahman Ar-Rahim enggak masuk sifat 20. Padahal jelas kita baca. Coba. Ar-Rahman ini sifat wajib, sifat yang pasti menjadi syartul uluhiyah atau tidak? Apakah Tuhan kalau tidak Rahman lantas bukan Tuhan? Apakah Tuhan kalau memasukkan hambanya ke neraka lantas gak jadi Tuhan? Apakah Tuhan kalau misalkan memberikan kesusahan lantas tidak jadi Tuhan? Nah, pertanyaannya tidak. Karena ternyata sifat Ar-Rahman dan Ar-Rahim itu juga ada kebalikannya. Allah itu Al-Muntaqim misalkan, Al-Qahhar, Al-Jabbar misalkan. Nah, itu semuanya Al-Mudil. Itu semuanya menunjukkan bahwa Allah itu yaf'alu ma yasha. Jadi Ar-Rahman Ar-Rahim masuk di situ. Masuk sifat jaiz kalau secara akli. Jadi sebenarnya itu karena salah paham saja ya, salah paham. Sifat Allah tidak pernah dibatasi. Yang 20 itu dikatakan oleh Imam Sanusi karena batas pengetahuan akal kita hanya bisa menjangkau ini. Tidak bisa nambah kita. Jadi kalau ada yang mau nambah silakan tapi buktikan. Tapi buktikan, dan selama ini selama berabad-abad tidak ada yang bisa nambah. Hanya 20 maksimal. Tidak bisa nambah satu lagi aja, tidak bisa secara pasti. Kalau mau ditambah misalkan yang mukhtalaf, ya ada yang mukhtalaf, tetapi kan itu masih debatable ya. Seperti idrok misalkan. Oke, jadi sifat selain 20 apa? Ada mustahil, ada jaiz. Yang jaiz ini berada di bawah qudrah iradah yang merupakan sifat-sifat fi'liyah yang menunjukkan bahwa Allah itu bebas melakukan apapun, memberikan nikmat bisa, memberikan madarah bisa, menghidupkan bisa, mematikan bisa, dan seterusnya. Ini semuanya sifat Allah. Masuk di sini misalkan sifat Ar-Rahman Ar-Rahim, masuk di sini sifat seperti irzak, memberikan rizki, atau sifat mematikan, sifat menghidupkan, dan seterusnya. Jadi banyak sekali kalau diperinci. Kemudian salah satu sifat yang jaiz, Allah jaiz mengutus Rasul. Secara teori jaiz, tetapi secara faktual itu terjadi kemudian. Ketika sudah terjadi, Rasul sudah ada, dan itu kita imani, wajib diimani dengan beberapa banyak bukti. Kemudian Rasul ini memberitahukan beberapa sifat di luar sifat akliyah, seperti misalkan istawa dan seterusnya, sehingga itu dinamakan sifat yang jenisnya khobariyah. Semua ini dibahas, semua ini ditetapkan, diisbat semua, ada yang ditolak. Cuman kategori ditaruh di kategori masing-masing. Nah ini repotnya kalau orang nggak belajar kategori secara lengkap, cuman satu saja yang dia tahu, satu kategori, terus bilang, oh berarti yang lain ditolak. Padahal dia sebenarnya. Dan bahasanya, masa ada sifat wajib, Tuhan kok wajib? Jadi pertama dia tidak paham, yang kedua menyelewengkan istilah wajib yang ada pada saat. Andai dia jelaskan saja menurut ini, dia sudah objektif kan? Sudah jadi, tidak paham, menyelewengkan penyimpangan terhadap. Yang paling aneh yaitu masa Tuhan diwajib-wajibkan. Dikira wajib itu taklifi. Tuhan kok kayak masuk PNS katanya. Wajib bawa pas foto. Berarti ada wajib, ada haram, ada sunnah begitu. Padahal bukan itu. Wajib artinya pasti secara akal. Akal tidak mungkin membayangkan kebalikannya. Misal Tuhan itu maha melihat, maha mendengar. Akal tidak mungkin membayangkan Tuhan itu tuli, Tuhan itu buta, bisu, dan seterusnya. Cuma itu, sesederhana itu sebenarnya. Simple. Dan ini akidah orang awam. Ini sifat 20 ini akidah orang awam. Bahkan Wahabi sekalipun meyakini sifat 20. Kalau tidak meyakini salah satunya, kafir deh. Kalau ditanyakan. Jadi orang yang mengkritik sifat 20, kalau ditanya, mana di antara sifat 20 yang Anda tidak yakini? Dari wujud kita mbakot sampai terakhir, mana yang tidak Anda yakini? Tidak yakin satu kan kafir. Gitu. Kecuali kita mau masuk yang istilah tentang akwal dan itu lain. Masya Allah. Jadi sebenarnya Wahabi pun pakai sifat 20. Orang awam pun pakai sifat 20 semuanya. Meskipun mereka nggak tahu kalau itu Asy'ariyah. Jadi seluruh Wahabi sebenarnya basicnya Asy'ari. Kita bisa bilang gitu.
Basicnya Asy'ari. Tapi karena tidak paham, dia memberontak. Asy'ari nggak sengaja. Asy'ari nggak sengaja. Ya, ketika sudah ingin menyalahkan, ingin membuat distingsi, gitu, perbedaan, Ya. maka kemudian dikarang-karang lah. Asy'ari dibilang, akidah Asy'ari itu meyakini Allah ada di mana-mana. Gitu. Padahal Nggak pernah. Asy'ari itu menolak banyak sifat. Padahal enggak. Nah, Asy'ari itu menyamakan Allah dengan ketiadaan. Padahal tidak gitu. Dan seterusnya ya pakai fitnah-fitnah semua akhirnya. Fitnah. Oke, ternyata kecap lebih kental. Tanpa sebut merek. Kami ini, para asatis ini masih kalau habis menguburkan jamaah masih bacakan talqin. Man nabi ma rabbuka man nabiyuka ma qiblatuka ma imamuka man ikhwanuka setelah dikuburkan, dan nanti malamnya pasti akan ada tahlil, Kiai. Jamaah kita masih. Lalu kemudian ada satu jamaah yang orang tuanya jamaah, tapi anaknya kalau sampai nanti malam ada yang mentahlilkan maka akan begini-begini, anaknya ngamuk. Karena anaknya sudah mengaji. Satu kasus. Kasus lain, datang kemari bapak-bapak umur 80 tahun. Menangis. Apa yang bapak tangiskan? Anak saya, Pak Ustadz, membid'ahkan perbuatan saya. Istri saya baru meninggal, kami buat tahlil. Jadi saya lihat masyarakat ini kan sudah tua, nggak sempat belajar. Anak-anak ini baru belajar. Dan yang menjadi objek santapan pertama, orang tua. Nah, jadi bagaimana komentar Kiai? Baik, ada imam kita Suyuti dalam Al-Jamu'us Shaghir itu mencantumkan riwayat Khatib Al-Baghdadi, man ahzana walidai faqad aqahuma. Barang siapa yang membuat susah orang tua, itu sudah masuk awal kategori uququl walidain. Ditolong sebeda apapun anak dengan orang tua, jangan susahkan orang tua, jangan sakiti hati orang tua. Khawatirnya menjadi uququl walidain. Khilafiyahnya masih dzon, uququl walidainnya sudah pasti. Maka jangan hindari, ya. Jadi hindari betul siapapun antara anak ketika berbeda dengan orang tua. Jangan begitu, apalagi soal sedekah untuk orang yang sudah wafat. Itu juga para ulama kita memiliki satu istimbat. Jadi ketika tahun kemarin, Ustaz, ketika saya haji, kebetulan karena saya di gelombang kedua, jadi saya di Mekah lama. Bersamaan dengan haulnya Musnidud Dunia Syekh Yasin Al-Fadani. Jadi kami datang ke acara haulnya, meskipun sembunyi-sembunyi, datang satu-satu. Ternyata di dalam sudah berkumpul Syekh Zakaria dari Damaskus, Syekh dari Jordan, Syekh dari Irak, dari Turki. Mereka hadir untuk ini, haul. Haul itu apa substansinya? Haul itu substansinya dua. Pertama, menyebut kebaikan. Mengingat kebaikan-kebaikan almarhum. Kalau Syekh Yasin kita sudah masyhur. Semua murid-muridnya menyampaikan fadail-fadail atau manakib-manakib dari Syekh Yasin. Lalu yang kedua adalah dengan cara bersedekah. Dengan cara semampunya memberi sedekah yang pahalanya tentu dihaturkan untuk yang sudah wafat. Nah, ini yang menjadi cantolannya adalah ketika Rasulullah, beliau itu dalam riwayat Bukhari, karena Rasulullah yukthiru dzikra Khadijah. Nabi itu sering menyebut-nyebut kebaikan Khadijah. Kalau Nabi kemudian memiliki kambing, maka Rasulullah bersabda, arsilu biha ila asdiqai Khadijah. Hantarkan daging-daging kambing kepada teman-temannya Khadijah, yakni berupa sedekah makanan. Ini yang kemudian diistimbatkan oleh para ulama kita, yang kemudian ada istilah, kalau di Jawa itu haul. Ada 100 hari misalnya. Tetapi soal penghitungan hari itu dijelaskan di dalam kitab Nihayatuz Zain karya Syekh Nawawi Al-Bantani. Wa ma jarad bihil 'adah, apa yang menjadi tradisi
yakni sedekah 3 hari, 7 hari, 40 hari, itu bagian dari adah. Yang namanya adah tidak masuk dalam kategori bid'ah. Karena bid'ah itu kan man ahdatsa fi amrina. Kalau itu urusannya adalah di dalam agama. Ini adah, ini kebiasaan bersodakoh, yang sodakoh itu dilakukan oleh Rasulullah untuk Khadijah. Dan beliau, Anda kan juga S3-nya juga di bidang hadis, Ustadz. Kalau saya bidang hadas, ya. Jadi beda sedikit lah. Ya. Kita udah serius. Nah, kita sudah maklum di hadis itu ketika ada redaksi karena Rasulullah, itu maknanya adalah at-takror, berulang-ulang. Nabi melakukan tidak hanya sekali. Karena Nabi melakukan berulang-ulang, maka dijelaskan oleh Syekh Nawawi itu, wa ba'da dzalika yuf'alu kullu sanatin haulan fi yaumil maut. Setelah itu dilakukan haul dalam 1 tahun itu, tapi tetap memiliki sandaran istimbat kepada hadis, bersedekah atas nama orang yang sudah wafat. Adapun penentuannya itu bukan penentuan syar'i, tetapi hanya kebiasaan. Dan saya ketika berjumpa dengan, waktu saya umroh dulu, saya berjumpa dengan seorang syekh dari Maroko. Ketika saya bertanya kepada beliau, apakah benar syekh di Maroko itu ada tradisi bersedekah 7 hari, 40 hari, dan seterusnya. Saya terkejut. Saya kira syekh ini termasuk wali. Karena beliau menjawab, na'am, hadza ma'ruf. Saya kira dia tahu nama saya ma'ruf. Ini wali ini syekh ini. Tahu nama. Iya, ini di negeri kami sudah dikenal ini. Nah, jadi tidak hanya di Indonesia 7 hari, 40 hari. Kalau kita di Indonesia 3 hari, 7 hari dituduh warisan Hindu-Buddha. Nah, di Maroko tidak ada Hindu-Buddha, ternyata juga sedekahnya sama beberapa hari itu. Jadi sekali lagi, substansi utamanya adalah pada sodakohnya itu. Sodakoh atas nama yang sudah wafat. Adapun soal hari tidak menjadi ketetapan di dalam agama, tetapi ada saja. Oke, Masya Allah. Itu kemarin tulisan Kiai. Beberapa komen saya baca Aristoteles. Yang haters menganggap Kiai ilmu kalam ngambil dari Aristoteles, menjelaskan ajaran agama dengan filsafat. Apa komen Kiai? Ya, sebenarnya kalau istilah jisim, arad misalkan, itu dibilang dari Aristoteles, ya ada benarnya. Tetapi Aristoteles itu memakai istilah jisim, arad itu untuk alam. Untuk alam. Dan ulama kita sama. Menggunakan istilah jisim, arad itu untuk alam, untuk makhluk. Jadi istilah itu sebenarnya untuk klasifikasi makhluk. Jadi ini bukan akidah ini. Istilah ini bukan akidah. Jadi seandainya klasifikasinya mau pakai klasifikasi Aristoteles kah, Einstein kah, atau siapakah, terserah saja, sama. Karena ini bahas makhluk, bukan Allah. Yang jadi masalah kemudian kan begini, orang salah paham tentang istilah itu. Dikira ini istilah yang untuk menetapkan Allah gitu. Padahal bukan. Ini adalah istilah untuk klasifikasi makhluk, bahwa makhluk itu dibagi. Makhluk itu ada yang jisim, ada yang arad gitu. Kalau istilah sekarang, fisika sekarang, makhluk itu ada partikel, ada energi. Gitu kan? Sama saja. Berarti kesimpulannya apa? Karena Allah laisa kamitslihi syai'un, maka Allah itu bukan jisim, bukan arad. Kalau pakai fisika sekarang, Allah itu bukan partikel, bukan energi. Selesai. Yang salah di mana? Dan ketika dia pakai Tuhan itu jismun duna jismin, dia kan pakai filsafat. Justru dia yang pakai istilah Aristoteles Karena untuk Tuhan. Iya.
Jadi sebenarnya salah paham saja. Jadi bagian akidahnya itu bukan istilah ini untuk mungkinat. Justru gitu kan. membahas makhluk. Justru membahas makhluk dengan istilah makhluk, karena otomatis begitu. Karena Allah laisa kamitslihi Kalau syai'un. sudah kenal makhluk, berarti Tahu lah kembalikan. Berarti Allah tidak seperti itu kan? Tinggal seperti itu. Sederhana sebenarnya. Sederhana. Kalau mau mikir ya. Kalau mau mikir. Iya, iya. Tapi ternyata Masya Allah. mikir itu bukan bawaan setiap otak. Iya. Mikir itu berat, biar aku aja gitu. Iya. Oh, ini mereka ini Asy'ariyun nggak ngikut Imam Asy'ari nih. Yang diikut ini Al-Juwaini, Al-Baqillani. Buktinya di dalam Al-Ibanah nggak begitu. Itu gimana, Ki? Ya. Pertama harus dipahami bahwa Imam Asy'ari itu menyatakan bahwa sumber akidah itu adalah Quran hadis. Bukan dirinya sendiri. Dirinya sendiri bukan dalil, gitu kan? Imam Asy'ari sendiri bukan dalil. Sama seperti Imam Syafi'i menyatakan dalilnya Al-Quran, hadis, ijma' qiyas. Qaul Imam Syafi'i sendiri bukan dalil. Jadi ketika para ulama Asy'ariyah kemudian berijtihad dengan istimbat dari Quran hadis, kok kemudian ada kesimpulan yang berbeda, maka itu ikhtilaf. Dan ini wajar. Sama seperti ulama Syafi'iyah, Imam Nawawi punya ikhtiar-ikhtiar yang nggak sama dengan Imam Syafi'i. Ya tidak masalah, karena itu mujtahid. Jadi dalam akidah itu tidak boleh taklid. Ya. Imam Asy'ari mengajarkan akidah tidak boleh taklid. Akidah harus diyakini sendiri, harus dipahami sendiri. Jangan mengatakan bahwa Allah begini begitu hanya karena ikut ini itu, gitu kan? Termasuk ikut beliau, tidak. Jadi ajaran beliau adalah jangan taklid, termasuk pada beliau. Makanya ketika ada ulama kemudian berbeda pendapat, Imam Al-Juwaini kemudian punya beberapa pendapat yang berbeda dengan Imam Asy'ari, kemudian Imam Ar-Razi ada pendapat yang beda dengan Imam Al-Juwaini, maka ini adalah perbedaan ijtihad. Tapi perbedaan-perbedaan itu semuanya dalam furu' akidah. Tidak ada satupun perbedaan dalam usul akidah. Semua sepakat bahwa Allah itu harus ditanzih. Allah bukan jisim, bukan arad yang tadi, bukan partikel, bukan energi kalau bahasa sekarang. Ya, kemudian Allah itu punya sifat-sifat kemuliaan yang sangat banyak, yang tidak terbatas. Beberapa disebutkan dalam hadis, dan itu pokoknya hadisnya sahih, maka harus diisbat. Semuanya sama. Dalam hal ini semua poin sama, tidak ada beda. Ya.